lanjut part 2 ya, kita bahas kenapa sih, ada apa sih kita harus menyadari hubungan atau relasi itu energinya sebenarnya dagang atau terjadi pertukaran resiprokal, saling gitu ya. Yang pertama ya kita harus menyadari bahwa memang tabur tuai, hukum karma itu ada dan nyata. Jadi kayak harus saling memberi ya, saling resiprokal itu yang nyaman. Nah, hal kedua adalah saya ingin kita menyadari bahwa kondisi-kondisi hubungan kita, kan hubungan pasti banyak ya, nggak cuma ke satu orang, banyak orang. Itu tiap-tiap hubungan sudah fair enough apa belum? Sudah adil apa belum? Dagangnya kalian itu sudah sesuai apa belum? Misalnya tadi ya, contoh istri yang dipukuli, diselingkuhi dan tidak dinafkahi. Ini udah combo banget ya. Nah ini dia bertahan untuk dapat apa? Ya, dia bertahan untuk dapat apa? Kan suaminya dapat puas tuh ya, bisa mukulin, nggak usah nafkahi dan lain sebagainya. Tapi dia pulang misalnya masih mendapatkan servis dari istrinya. Nah istrinya ini dapat apa? Coba disadari. Transaksi kalian itu seimbang apa enggak? Kalau nggak seimbang, sebelum seimbang apa enggak ya, kalian sadari dulu dapat apa? Saya tuh dapat apa? Kalau nggak seimbang, terus kenapa saya masih mau bertahan di sini? Kalau misalnya ternyata saya mau bertahan di sini karena saya nggak berdaya, karena saya nggak punya rumah misalnya, saya nggak punya ini, nggak punya itu. Coba pikirkan untuk mengatasi itu. Karena Anda bisa menghentikan acara dagangnya dengan si orang ini kan sebetulnya. Gitu. Tapi kalau Anda merasa seimbang ya sudah, ya. Saya juga sebagai konselor, sebagai terapis, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Go ahead, tapi jangan ngeluh karena sebetulnya Anda menyadari itu dengan baik ya, bahwa ini sebetulnya adil, tapi Anda memilih itu. Ya, Anda memilih itu karena kan tanpa sadar sebenarnya Anda menerima hal-hal yang mungkin bagi orang lain nggak enak, tapi Anda tak berdaya akhirnya beli itu. Makanya kan saya bilang betapa pentingnya self love, menghargai diri sendiri, melihat kualitas diri sendiri, agar kita juga tahu bagaimana kita menawarkan, mempunyai bargain position dengan orang-orang di sekitar kita. Ini loh pentingnya menyadari bahwa semua relasi itu adalah dagang. Dan lebih lanjut lagi, membuat diri kita tuh tahu diri gitu. Misalnya kita minjem duit nih sama orang, orang itu dapat bunga nggak sih? Enggak kan? Orang itu dapat benefit apa sih dari menolong kita? Ya mungkin karena dia orang yang tipe mendapat kesenangan, mendapat kebahagiaan dengan nolongin. Ya udah, ya kita hargai dong, kita balikin uangnya, misalnya seperti itu. Atau kita minta tolong, ya udah kita harus menyadari siapa sih diri saya, bargain position saya tuh apa di depan dia, supaya kita tahu diri. Jangan kita yang minta tolong tapi kita yang banyak ngatur. Saya minta tolong begini begini begini, ya ini bargain positionnya apa, transaksinya antara saya dan kamu tuh apa. Jadi membuat kita lebih bisa membawa diri kalau kita menyadari bahwa semua relasi itu transaksional. Apa yang sudah kamu kasih, apa yang sudah kamu beri, dan apakah kamu berhak menuntut itu. Ya, saya yakin kalau kita tahu diri, bisa menempatkan diri dengan baik, itu segala sesuatu akan lancar. Seperti saya juga seorang konselor, tarot reader, berbayar profesional. Saya tahu rate saya di sini, saya harus memberikan apa. Ya, seperti itu. Apa sih yang saya berikan? Jadi, dengan memahami, bukan saya nggak tulus menolong, bukan, tapi pahami ya, di sini menyadari bahwa akan selalu ada hal, nilai, value